Haleluya Yesus. Shalom. Shalom saudara-saudaraku di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke. Salam jumpa lagi dan salam sehat selalu. Bagaimana kabarnya? Kami terus berdoa dan berharap supaya kita semuanya dalam keadaan sehat. Ya, senang sekali bisa berjumpa lagi meskipun kami menjumpainya melalui tayangan video ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ini kesempatan yang indah, kita bisa bertemu lagi dan saya mau mengajak kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Ya, di momen Paskah di dalam rangka masih terus memperingati dan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, apa yang menjadi makna, apa yang menjadi sesuatu yang mahal, sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat berharga bagi hidup kita lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Mari saudara-saudara, ambil Alkitab saudara, buka dari kitab Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat ke-12 sampai dengan ke-14. Demikian firman Tuhan. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema pembelajaran firman-Nya pada kesempatan kali ini, temanya adalah salib, yaitu kemegahanku. Salib, yaitu kemegahanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam fenomena hari-hari ini kita sering melihat bahwa orang berlomba-lomba untuk bermegah. Wah, gitu kan? Orang berlomba-lomba untuk bermegah. Ya, banyak dalam hal apapun seringkali terjadi begitu. Ya, entah itu di kampus, entah itu di tempat pekerjaan, bahkan juga di gereja, di dalam pelayanan, seringkali orang berlomba-lomba untuk bermegah. Iya kan? Nah, secara khusus bermegah di dalam hal materi atau bermegah dalam hal-hal duniawi ataupun hal-hal lainnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita merenungkan atau kita mempelajari bagaimana bermegah yang terjadi karena salib Kristus. Nah, kemegahan kita bukan kemegahan duniawi, kemegahan kita harusnya bukan kemegahan kepada materi, bukan kemegahan pada kepangkatan kita, jabatan kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Sama sekali itu tidak layak untuk dimegahkan. Ya, tetapi yang layak untuk kita megahkan adalah Kristus atau salib Kristus. Itu yang paling layak atau yang harus kita megahkan. Itulah kemegahan. Iya. Jadi peristiwa penyaliban Tuhan Yesus lalu juga sampai kepada kebangkitannya, itu adalah kemegahan kita. Itu yang harus kita senantiasa megahkan dalam hidup kita, yang kita nikmati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa demikian? Poin yang pertama adalah salib adalah lambang pembuktian Yesus sebagai Tuhan. Maksudnya apa? Salib adalah lambang pembuktian Yesus itu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan itu artinya begini saudara. Lewat peristiwa penyaliban, lalu kematian dan kebangkitan Yesus, itu menandakan bahwa memang dia pribadi yang bukan biasa-biasa. Dia bukan pribadi sekedar manusia seperti saudara dengan saya. Tetapi dia pribadi yang memang luar biasa, alias Tuhan. Tuhan yang bisa melakukan apapun juga, Tuhan yang bisa menciptakan apapun juga, Tuhan yang bisa segala-galanya di dalam kehidupan ini. Iya. Kalau kita pelajari bahwa di dalam proses salib ketika dia mati, saudara ketika dia berkata-kata di atas kayu salib, masih ingatkah saudara? Dia berkata bahwa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya Yesus menyerahkan nyawanya dan dia lalu kemudian ketika bangkit pun dia bangkit lagi oleh karena kekuatannya, oleh karena kuasanya di dalam dirinya. Artinya ini menunjukkan dia Tuhan. Dia Allah yang benar. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang perkasa. Allah yang hebat, saudara. Artinya, jadi dari sini salib itu menandakan bahwa Yesus itu adalah betul Allah. Dia betul Tuhan. Artinya, salib itu juga adalah bukti kemegahan daripada Kristus, bukti kemegahan daripada Yesus, dan itu juga menjadi kemegahan bagi hidup kita harusnya. Ya, sekali lagi tidak ada hal-hal lain di dalam kehidupan ini yang bisa kita megahkan.
Harusnya Kristus. Kenapa? Karena di salib itulah Yesus menunjukkan pribadinya sebagai Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jelas di sana dikatakan bahwa di dalam Kisah Para Rasul bahwa ketika Yesus disalib itulah menandakan, membuktikan bahwa dia Tuhan sekali lagi. Dia bukan orang, dia bukan manusia, dia bukan pribadi yang biasa-biasa. Tapi dia menunjukkan Tuhan, pribadi yang maha kuasa, yakni Allah, Tuhan semesta alam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang layak kita megahkan. Sudahkah kita bermegah karena salib Kristus itu? Poin yang kedua, mengapa salib itu adalah kemegahan kita? Salib itulah yang harus kita megahkan. Karena salib adalah lambang kutukan atau penderitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ketika kapan? Ketika dia disalib. Ya. Peraturannya bahwa di sana dikatakan orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Bayangkan. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah, benarkah Yesus itu adalah dia orang yang terkutuk? Tidak. Tidak. Siapa orang yang terkutuk? Orang yang terkutuk itu bukankah harusnya orang yang berdosa? Orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat asusila, orang yang berbuat kecurangan, orang yang berbuat korupsi, orang yang melakukan hal-hal negatif lainnya. Bukankah itu orang yang terkutuk harusnya? Tetapi mengapa Yesus? Yesus bukan orang yang terkutuk, tetapi dia menggantikan orang yang terkutuk. Saudara dengan saya, kita harusnya orang-orang yang terbilang sebagai orang-orang terkutuk. Tetapi kita ditebus, kita diambil alih kutuk kita oleh Yesus di kayu salib. Oleh karena itu, salib sekali lagi menandakan sebagai kemegahan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menyadari bahwa kita ini sebenarnya orang-orang yang terkutuk? Namun kutuk itu kita timpahkan kepada Yesus. Namun kutuk itu dialihkan kepada pribadi Yesus ketika Yesus tergantung di kayu salib. Ketika Yesus ada di kayu salib untuk menanggung semua kutuk manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari ini dan kita berbalik kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kita berterima kasih dan kita menyembah Dia karena kutuk-kutuk dosa kita sudah dihapus, sudah dihilangkan di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Poin yang ketiga, yang terakhir. Poin yang ketiga yang terakhir kita melihat. Salib adalah lambang pendamaian atas perseteruan Allah dan manusia. Salib adalah lambang pendamaian atas perseteruan Allah dan manusia. Ya, jadi salib itu ada di tengah-tengahnya. Yesus itu ada di tengah-tengah di antara Allah dan manusia. Kenapa? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan Allah dengan manusia terpisah. Hubungan manusia dengan Allah terpisah, saudara. Ya. Oleh karena itu ada perlu jembatan, ada perlu yang menyambungkannya lagi hubungan antara manusia dengan Allah atau Allah dengan manusia, yaitu Yesus. Yesus yang adalah anak Allah, dia merelakan dirinya menjembatani supaya hubungan manusia dengan Allah itu menjadi berdamai lagi. Istilahnya seperti ada dua orang yang sedang bersengketa. Ya, ada dua orang yang sedang bermarahan, bermusuhan, saudara. Ya, mungkin ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ini contoh yang sangat realistis, saudara-saudara. Lalu biasanya ada orang pendamai, ada orang yang mencoba mendamaikan. Itulah dia pribadi Yesus. Tapi cara mendamaikannya beda dengan cara-cara manusiawi biasanya. Cara mendamaikannya itu lewat cara kutukan disalib tadi, saudara-saudara. Bukankah ini luar biasa? Bukankah ini sesuatu yang ajaib, sesuatu yang dahsyat, saudara-saudara? Ya. Jadi perseteruan manusia dengan Allah itu ketika manusia jatuh dalam dosa itu bukan perseteruan yang biasa-biasa. Alkitab jelas berkata-kata perseteruan. Kata perseteruan artinya sesuatu permusuhan yang hebat. Tetapi Yesus harus menjembataninya dengan cara dia merelakan dirinya disalib. Supaya perseteruan antara manusia dengan Allah tidak terjadi lagi. Dan ini harus dibayar mahal harganya dengan cara dia mati disalib. Oleh karena itu layaklah kalau kita sebut salib adalah kemegahan kita. Salib adalah kemegahanku. Salib adalah kemegahan Kristus. Amin, saudara-saudara. Mari kita sungguh-sungguh menyadari
bahwa salib itu sesuatu yang sangat berharga. Salib itu sesuatu yang sangat bernilai. Salib Kristus itu sesuatu yang hebat, yang dahsyat bagi kehidupan kita. Mari kita senantiasa mengerti dan memahami, bahkan merefleksikannya di dalam kehidupan kita. Kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Kutuk kita sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Dan juga perseteruan kita dengan Allah sudah diperbaiki oleh Tuhan Yesus. Dan sebagainya. Bukankah ini hal yang luar biasa? Mari kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini. Jikalau di antara saudara-saudara selama ini belum sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, belum sungguh-sungguh menghayati, memahami akan makna salib bagi hidup kita, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita. Maka kita akan merasakan dan menikmati pembaharuan lewat karya salib Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu kali ini. Bapa meteraikan firman-Mu. Kami bersyukur, kami bangga, dan kami sangat-sangat Tuhan mengagumi karya salib-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah mau mati di salib dan bahkan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus kami, untuk melepaskan kami dari kutuk, dari penderitaan, dari dosa, bahkan perseteruan kami dengan Allah Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Bapa, bila mana ada penonton pemirsa yang mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, dalam nama Tuhan Yesus Bapa, berkati Engkau jamah Bapa, jamah seluruh penonton dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari keluarga besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Sampai berjumpa di lain kesempatan. God bless you.